Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi, SEMA, selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis Syariah, serta teman-temanku dari kelas HS 4I. Pada kesempatan kali ini, kami dari anggota kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai keterkaitan etika dengan bisnis. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aini Nur Azizah, dengan nomor induk mahasiswa 202111311 dan Dian Eka Lestari dengan nomor induk mahasiswa 202111312. Untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian motif bisnis. Dalam KBBI, motif atau alasan atau sebab seseorang melakukan sesuatu. Secara etimologi, bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, dari kata dasar busy yang berarti sibuk, yaitu sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jadi, pengertian motif bisnis yaitu dorongan seseorang melakukan kegiatan atau usaha yang menyediakan produk atau jasa yang diinginkan konsumen untuk mendapatkan laba. Dalam Islam, bisnis bertujuan untuk mencapai hal 4 utama. Yang pertama yaitu target hasil, yang kedua adalah pertumbuhan, yang ketiga keberlangsungan, yang keempat adalah keberkahan. Target hasil. Dalam berbisnis, kita tidak hanya mencari profit, tetapi juga harus memperoleh dan memberikan benefit atau keuntungan atau manfaat kepada perusahaan atau lingkungan. Pertumbuhan. Perusahaan akan terus bertumbuh demi kelangsungan perusahaan agar tetap eksis dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian keberlangsungan. Kelangsungan perusahaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perusahaan, sehingga tetap eksis dan mengikuti tren perkembangan zaman. Kemudian keberkahan. Setiap pencapaian yang telah diraih tidak akan berarti tanpa adanya keberkahan di dalamnya. Bisnis ditinjau dari berbagai perspektif. Etika secara umum dapat diartikan tingkah laku atau perbuatan seseorang atau kelompok masyarakat yang sudah terbiasa dan selalu dilakukan dalam aktivitas kehidupannya. Hal itu dapat dijelaskan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama yaitu Berlens dan Skinner, serta dalam sudut pandang agama Islam. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Dian Eka Lestari. Selanjutnya yaitu bisnis menurut perspektif dari Berlens. Menurutnya, bisnis sendiri adalah sebuah kegiatan ekonomis, di mana hal-hal yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi hingga memasarkan, bekerja sambil mempekerjakan, serta interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dengan tujuan di dalam hal ini adalah memperoleh keuntungan atau profit atau laba. Yang kedua yaitu menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang, jasa, ataupun uang yang saling menguntungkan dan juga memberi manfaat di antara kedua belah pihak. Lalu, menurut sudut pandang dari Islam sendiri, bisnis yaitu serangkaian aktivitas di mana dalam berbagai bentuknya itu tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya. Dalam hal ini, barang ataupun jasa, termasuk juga profit atau labanya. Namun, dalam hal ini juga dibatasi dalam cara perolehan dan juga pendayagunaan hartanya, yaitu ada aturan halal dan juga haramnya. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhululan famshu fi manakiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur," yang artinya adalah dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 10 yang berbunyi, "Walaqad makanakum fil ardi
wa ja'alna lakum fiha ma'isya qalilan matashkurun, yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber-sumber kehidupan. Selanjutnya yaitu terkait pandangan keterkaitan etika dengan bisnis. Menurut pendapat dari Michael Josephson dalam Panji, secara universal ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku, yaitu ada kejujuran, integritas, memelihara janji kesetiaan, kewajaran atau keadilan, suka membantu orang lain, hormat kepada orang lain, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, dan juga yang terakhir adalah mengejar keuntungan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, pada dasarnya, praktik etika bisnis itu akan selalu menguntungkan perusahaan, baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka yang sangat panjang. Perusahaan itu menerapkan etika dapat meningkatkan motivasi kru dalam melakukan pekerjaannya, bahwa dalam bekerja itu, selain dituntut untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik, juga diperoleh dengan cara yang baik pula. Jadi antara pekerjaan dan juga hasilnya itu nanti pasti akan seimbang. Lalu dijelaskan juga bahwa tanpa adanya suatu etika itu yang menjadi acuan kita dalam bekerja, para pebisnis itu tidak akan lepas dan juga tidak akan terkendali pastinya. Mereka juga akan mengupayakan segala cara dan mengorbankan apapun dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Dalam bisnis itu kan tujuan dari perusahaan adalah untuk memperoleh sebuah profit, keuntungan, ataupun juga laba. Di dalam bisnis secara baik itu juga telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dijelaskan dalam Afzalur Rahman, yang isinya adalah Muhammad did his dealing honestly and fairly and never gave his customer to complain. He always keep his promise and deliver on time the goods of quality mutually agreed between the parties. He always show a great sense of responsibility and integrity in dealing with other people. Bahkan dia juga mengatakan bahwa his reputation as an honest and truthful trader was well established while he was still in his early youth. Maksud dari isi kalimat tersebut ialah bahwasanya itu Nabi Muhammad SAW dalam melakukan transaksinya itu selalu menggunakan cara yang jujur dan juga adil. Nabi Muhammad juga tidak membiarkan para pelanggannya untuk mengeluh ataupun komplain. Lalu Nabi Muhammad juga selalu menepati janjinya dan juga dalam pengiriman barang itu selalu tepat waktu dan juga dengan kualitas yang telah disepakati antara kedua pihak. Lalu juga Nabi Muhammad juga menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga integritasnya yang besar dalam hal berurusan dengan orang lain. Dia juga mengatakan bahwasanya reputasinya dalam menjadi seorang pedagang yang jujur dan juga benar itu telah dibangun sejak beliau masih sangat muda. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun pengucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat. Dan juga saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.